Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hamda Ismail. Nama saya Muhammad Faisal Rizal. Nama saya Ikhlas Nur Satrio. Nama saya Arkan Zair. Nama saya Ferdian Rafael Fansyah. Nama saya Muhammad Jaki. Nama saya Gali Adan Nur Alif. Nama saya Rahmat Hidayat. Nama saya Rizky Maulana. Nama saya Pratama Maulana. Nah, jadi di belakang itu ada mobil dinas milik Jenderal Ahmad Yani yang terbunuh oleh pemberontakan G30 SPKI. Dan mobil ini digunakan selama tahun 1962 sampai 1965. Jadi di belakang ini ada mobil Panzer Sarance tipe PCMK 2 yang digunakan pada tanggal 5 Oktober 1965 untuk mengangkut jenazah para pahlawan revolusi oleh militer angkatan darat pada makam pahlawan Kalibata. Jadi di belakang itu ada mobil Toyota nomor 4401 keluaran tahun 1964 yang digunakan sebagai mobil dinas Pankostrat oleh Presiden Soeharto dalam menumpas aksinya dalam menumpas aksi pemberontakan PKI di Indonesia pada tahun 1964. Selanjutnya ada sejarah singkat Truth.G. Mobil ini adalah replika mobil jemputan PN Arta Yasa yang dirampas oleh pemberontakan G30 PKI tahun 1961. Kemudian mobil ini digunakan untuk menculik Brigade TNI Panjaitan Kalobang Buaya. Dan selanjutnya ada dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan untuk dapur umum yang digunakan oleh pemberontakan G30 SPKI. Jadi pada tanggal 1 Oktober di tahun 1965 pos ini digunakan untuk pasukan G30 SPKI yang bertujuan untuk menculik para pahlawan revolusi. Nah, selanjutnya ada tempat penyiksaan. Tempat penyiksaan ini adalah tempat tubuh perwira TNI AD dibawa setelah diculik dalam peristiwa G30S pada tahun 1 Oktober 1965. Di tempat ini para jenderal disiksa lalu dibunuh sebelum jenazahnya dibuang di sebuah sumur tua. Serambi penyiksaan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, tempat ini digunakan oleh G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menghukum para mayor jenderal yang ada Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprato, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan
Letnan 1 Pierre Tendean. Sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang buaya yang ada di sana. Lalu selanjutnya di sini ada sumur maut, yang dimana pada tanggal 1 Oktober 1965 sumur tua berkedalaman 12 meter ini digunakan oleh pemberontak PKI untuk membuang jenazah ketujuh pahlawan revolusi. Juga di sumur ini terdapat prasasti yang memiliki kalimat, cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya 1 Oktober 1965. Patung Jenderal ini merujuk pada monumen Pancasila Sakti yang dibangun untuk memperingati peristiwa G30 SPKI dan untuk menghormati para pahlawan revolusi yang telah gugur. Nah, tokoh-tokohnya di sini ada Jenderal Ahmad Yani, Setio Miharjo, DI Panjaitan, MT Harjono, S. Parman, dan Pierre Tendian. Berdiri jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanahku Saka, Saka kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berdiri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
but